Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Suyandi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan ketiga, Universitas Negeri Malang, asal sekolah SMPN 2 Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hari ini Senin tanggal 30 November tahun 2020 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja mahasiswa PPG tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Pak. Baik. Ya, baik. Cuacanya walaupun sedang mendung, mudah-mudahan tidak mengurangi kita untuk tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Walaupun ini termasuk ke dalam pembelajaran terakhir mungkin di semester 1 yang karena pada pekan ini kita sedang melaksanakan PAS juga ya, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi gangguan bagi kita. Harus tetap semangat, harus tentukan kegiatan pas juga dengan keadaan darurat seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak jadi halangan ya. Kita akan tetap terus berlanjut untuk melaksanakan pembelajaran, dan ini merupakan evaluasi di semester 1 ini. Sebelum itu nanti kita akan share kepada kalian terkait dengan dengan absensi ya. Absensinya ke grup WA masing-masing di grup kelas 7. Nanti silahkan isi sesuai dengan format. Bapak akan kirim berupa Google Form ya. Nanti kalian tinggal pilih nama lengkapnya masing-masing. Ini saja. Nah, sebelum kita belajar, sebelum memasuki pembelajaran, silahkan siapa yang akan memimpin doa terlebih dahulu ya, untuk kelancaran pada pembelajaran di pagi hari ini. Bukan pagi ya, sore ya. Di sore hari ini, walaupun tidak biasanya ini kita melaksanakan pembelajaran pada sore hari. Silahkan, siapa yang akan memimpin doa? Anggun? Ada Anggun? Walaupun jauh di sana. Santai, Pak. Ya, silahkan pimpin doa. Gun. Harus laki-laki atau? Seperti biasa aja. Oh iya, kayaknya koneksinya ya yang kurang jelas ke sana. Ya silahkan yang kencang ininya. Pika. Giliran. Siapa? Pika. Coba dites dulu mikrofonnya. Apa? Berdoa, mudah-mudahan kita berikan kelancaran pada sore hari ini. Oke, baiklah, sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya,
seperti biasa, nanti Bapak akan share video. Nanti kalian boleh ikuti lagu kebangsaan kita. Apa lagu kebangsaan Indonesia? Ada yang tahu? Lagu nasional, lagu kebangsaannya apa Indonesia? Indonesia Raya, ya benar. Indonesia Raya. Nanti Bapak akan kita sambil menjiwai lagu nasional, sebaiknya kita benar-benar menghayati ya. Jadi tidak ada yang beraktivitas lain, karena ini wujud rasa cinta tanah air. Bapak saya pada ini anggun lagu kebangsaan kita. Mudah-mudahan kalian bisa menjiwai, bisa meresapi bagaimana semangat nasionalisme kita tumbuh ketika mendengar lagu wajib ya, lagu nasional. Itu adalah merupakan sebuah kebanggaan yang harus kita tanamkan sebagai orang Indonesia ya, harus cinta tanah air. Betapa kayanya kita tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus tercapai ya, yang harus minimal kalian kuasai ketika mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep energi ya. Itu yang kedua adalah peserta didik mampu mengetahui atau menjelaskan sumber-sumber energi. Nah, itu adalah dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 jam ke depan ya. Mudah-mudahan tujuan tersebut tercapai, kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Baiklah, sebelum itu Bapak akan tampilkan dulu gambar ya, gambar tentang ya, gambar yang berhubungan dengan energi dalam sistem kehidupan. Ini gambarnya yang akan Bapak share ke kalian. Halo? Terlihat tidak gambarnya? Gambar apa? gambar. Ada nggak? Ada Pak. Gambar apa? Kelihatan nggak di HP-nya? Gambar api.
Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Bendungan ya? Ya, Pak. Ya, bendungan kecil ya. Kalau pernah ngelihat ke bendungan. Terus yang keduanya, ya ada yang terlihat, ada yang enggak. Berarti kalau yang enggak ada, itu kemungkinan sinyalnya ya, yang kurang baik. Jadi tidak terlihat. Gambar apa kira-kira yang kelihatan? Gambar Bapak. Bendungan? Ya, sama. Kira-kira antara gambar yang pertama dengan yang kedua, bendungannya yang mana yang lebih besar? Kita tahu. Apa? Yang pertama atau yang kedua yang lebih besar? Pertama. Kedua. Yang kedua ya. Ya. Kedua, Pak. Itu. Nanti kita akan coba sambungkan atau kaitkan gambar yang dilihat ini dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa paham tentang materinya dan bisa mengaitkan gambar terhadap pelajaran dalam sistem kehidupan. Ya. Kalian pernah melihat mobil? Pernah. Kendaraan yang kalian pakai kira-kira digerakannya pakai apa? Pakai mesin. Pakai mesin. Mesin mampu bergerak karena apa? Karena dorongan Karena dari dikasih makam, Pak. Ya, karena energi listrik lah, kasih BBM, bisa berupa bensin ataupun yang lainnya, premium, pertamax misalkan itu. Terus kemudian kalian bisa berjalan jauh. Kira-kira kalau seandainya tidak makan dulu kuat tidak? Tidak, Pak. Tidak. Itu juga karena membutuhkan Tenaga tenaga. Tenaga itu didapatnya dari apa? dari makan. Ya, dari makanan. Demikian juga kendaraan. Kendaraan mampu bergerak karena memang dikasih tenaga. Tenaganya berupa apa? Ya. Bensin. Apa? Ya, bensin. Nah, nanti kita akan belajar tentang energi. Ya. Bapak akan share kepada kalian terkait dengan energi di dalam video ya. Silahkan diamati. Kali ini kita akan belajar tentang energi. Apa yang kalian ketahui tentang energi? Ini lihat video. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi terdiri dari berbagai macam bentuk, misalnya energi kimia, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Manusia dapat beraktivitas karena mendapatkan energi kimia yang tersimpan dalam makanan. Sedangkan mobil dapat bergerak karena mendapatkan energi kimia yang berasal dari bensin atau solar. Energi kimia juga tersimpan dalam batu bara dan batu baterai. Energi listrik adalah energi yang berasal dari arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Energi listrik merupakan energi yang sering digunakan oleh manusia, misalnya untuk menyalakan lampu, televisi, komputer, kulkas, dan lain sebagainya. Energi panas adalah energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu. Sumber energi panas antara lain
matahari, api, Api, dan panas bumi. bumi, Manfaat energi panas antara lain mengeringkan pakaian, menghangatkan ruangan, dan untuk memasak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak juga disebut dengan energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air yang mengalir, Air mengalir, angin, dan listrik. listrik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh beberapa alat musik, misalnya trompet, seruling, dan gendang. tempat, Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Selain itu, sumber energi cahaya juga berasal dari lampu dan api. Demikian tadi materi tentang bentuk-bentuk energi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang bentuk-bentuk energi. Sampai jumpa dan selamat belajar. Ya, itu ya, adalah bentuk-bentuk energi, ya. Ada banyak ternyata energi, ya. Dan kemudian sumbernya juga, sumber energi juga ada banyak, ya. banyak sekali energi. Ya, bentuk energi itu diantaranya ada energi kinetik, energi listrik, energi potensial, energi cahaya, energi panas, dan lain-lain. Adapun nanti untuk sumbernya, artinya sumber itu adalah sumber energi berasal, di mana sumber energi berasal itu ada banyak. Ada sumber yang terbarukan dan ada sumber tak terbarukan, ya. Nanti kita akan pelajari, Bapak akan presentasikan terkait dengan materinya. Silahkan kita sambil ini lihat tayangan materinya, ya, di di PowerPoint. Layane do payande, di mana Bapak ayana. Nah, kelihatan? Ya. Jadi tadi ya, kita sudah melihat melihat tayangan ininya, tayangan videonya. Nah, ini adalah tentang energi, ya. Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu energi. Bapak sudah men-share bahan ajarnya waktu kemarin, ya, untuk dipelajari dari buku dari buku IPA, ya, yang biasa dipakai, bahwa energi itu adalah upaya atau kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Di sini ada banyak bentuk energinya, ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, listrik, dan sebagainya. Tadi banyak ya, ada energi cahaya juga. Nah, terus kemudian ini bentuk-bentuk energinya, tadi udah dibahas. Nah, sumber energi sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, ya. Jadi sumber energi itu segala sesuatu yang memungkinkan untuk menghasilkan energi. Sumber energi terbagi atas dua, ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nanti apa itu sumber energi tak terbarukan dan apa sumber energi terbarukan?
Nah, ini contoh sumber energi yang tak terbarukan. Ya. Sumber energi yang tak terbarukan itu adalah sumber energi yang tidak mungkin bisa diproduksi atau dibuat kembali. Ya, artinya alam sudah menyediakan, tetapi cadangannya itu terbatas. Ketika semakin banyak dipakai, maka itu semakin habis. Tapi habis dalam artian tidak bisa kita Gunakan. tidak bisa kita buat kembali, ya. Itu yang disebut dengan sumber energi yang tak terbarukan. Terus yang kedua, sumber energi yang terbarukan. Ini adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Artinya selama alam ada, sumber energi tersebut bisa untuk dibuat kembali atau diproduksi kembali. Contohnya, sumber energi yang terbarukan yang ketersediaannya itu tanpa batas. Misalkan di sini adalah energi matahari. Ya. Matahari itu tidak mungkin habis sebelum ya masa akhir dunia, ya. Kalau sudah habis berarti selesai sudah kehidupan, karena ini merupakan sumber energi terbesar bagi bumi ini adalah matahari. Ketika matahari berhenti berarti berhentilah, ya, segalanya. Terus kemudian PLTA. PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air, ya, air. Jadi air itu termasuk juga bisa dipakai sebagai sumber energi untuk listrik, ya. Zaman dulu di kita, terutama di Cisuren itu sebelum ada PLN, maka pakainya adalah PLTA. Dari mana? Ya dari sana, dari Gombong, ya. Itu pakai tenaga air. Terus kemudian energi angin. Nah, energi angin juga bisa dipakai untuk listrik, ya, dengan menggunakan yang digerakkan oleh angin. Terus kemudian energi tidal, biogas, ya. Nah, ini biogas termasuk energi yang bisa digunakan tanpa batas, karena selama ada makhluk hidup ternyata kotorannya itu bisa dipakai untuk biogas, untuk memasak. Ini dari kotoran ternak. Kira-kira Bapak ingin tanya kepada kalian, kalau bensin itu energinya terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Terbarukan. Terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Bisa dibuat kembali nggak? Terbarukan, Pak. Hmm? Siapa yang bisa membuat kembali? Dipakai lagi. Ya. Minyak itu kan berasal dari, minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa makhluk hidup purbakala, ya. Menurut teori itu berasal dari fosil-fosil dinosaurus atau makhluk hidup yang sudah mati yang mengendap di dalam tanah kemudian menjadi minyak bumi. Nah, lama-kelamaan minyak bumi itu akan habis, tapi kita tidak bisa membuat kembali minyak tersebut, ya. Nah, itu dikatakan sebagai sumber tak terbarukan. Itu contohnya. Jadi, menurut para ahli nih, yang namanya minyak bumi itu perkiraannya sekitar 149 tahun ke depan itu sudah mulai habis. Jadi bagaimana nasib dunia nanti? Akan kembali berjalan kaki, ya, karena memang tidak bisa menggunakan bahan bakar. Nah, manusia harus punya solusi nih. Ketika misalkan minyak bumi sumbernya semakin menipis, kita harus cari energi alternatif, ya. Ada banyak. Ketika misalkan gas alam di alam semakin hilang, kita harus berupaya untuk mencari penggantinya, ya. Itu. Nah, itu contoh apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau makanan yang biasa kita makan, kira-kira terbarukan atau tak terbarukan?
Terbarukan. Baru. Asal itu. Nah, jadi kayak padi. Padi itu kan sumber energi ya. Ketika habis kita bisa menanam kembali. Iya, Pak. Iya, itu yang disebut dengan energi terbarukan. Artinya bisa diproduksi kembali atau ininya cadangannya tak terbatas. Kalau matahari cahaya kira-kira energinya terbarukan atau tak terbarukan? Terbarukan. Terbarukan karena ketersediaannya akan senantiasa ada selama umur dunia ya. Itu energi cahaya. Iya, Pak. Energi listrik juga itu sama, tergantung sumber listriknya. Nah, energi kimia, nah itu macam-macam. Nanti kalian pelajari apa yang dimaksud dengan energi kimia. Makanan Ada, Pak. ada apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Ada. Pak. Nah, Nggak ada, Pak. nggak ada. Oke, kita kaitkan dengan gambar tadi ya. Tadi kita melihat dua gambar, di mana gambar tersebut ada bendungan yang kecil dan ada bendungan yang besar. Kalian bisa bayangkan tidak? Kalau seandainya misalkan kedua bendungan tersebut jebol, kira-kira yang punya potensi merusak lebih besar itu bendungan kecil atau bendungan yang besar? Bendungan besar. Bendungan besar ya. Nah, itulah yang disebut dengan energi potensial ya. Energi potensial itu adalah energi ya dengan ketinggian 1 meter dan 2 meter. Kira-kira kalau seandainya misalkan bendanya adalah pensil atau bola lah ya. Ketika misalkan menimpa kita, yang lebih sakit itu yang 1 meter ketinggiannya atau yang 2 meter? Yang lebih sakit. Yang 2 meter. Yang 2 meter ya. 1 meter. Ya, berarti semakin tinggi posisi atau letak benda, semakin besar energi potensial yang dimiliki. Artinya energi potensial di sini adalah letaknya. Nah, letaknya itu tergantung kepada gravitasi ya. Semakin jauh dari pusat gravitasi, maka energi yang tersimpan atau energi potensialnya itu lebih besar dibandingkan yang jaraknya dekat terhadap pusat gravitasi atau bumi ya. Kelapa jatuh itu mungkin materi kita yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Nanti kalian bisa lihat LKPD yang Bapak sebar di ini, silahkan dikerjakan ya sama teman-temannya, terus lakukan kegiatan yang tercatat atau yang tercantum di dalam LKPD. Nanti lakukan percobaannya silahkan kalian share di grup WA berupa video ya, share ke Bapak tabel. Nanti Bapak share ininya LKPD-nya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun sedikit. Pertanyaan silahkan, siapa yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oke, apa lagi ya? Sok. Siap sebelum matikan HP, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini.